Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Garasi Paintwork. Di video kali ini kita akan melakukan proses pendempulan. Oke, seperti di beberapa waktu yang lalu aku pernah posting video tentang proses pendempulan, dan di situ aku pernah bilang untuk proses pendempulan, usahakan kalian memilih dempul dengan tekstur dan talk yang bagus. Jadi untuk di video kali ini aku lebih mengkhususkan tips-tips cara memilih dempul yang baik. Jadi di sini aku sudah memiliki sebuah panel tepung motor Vespa ya, yang akan kita kerjakan nantinya. Karena ini sebelumnya sudah aku aplikasikan Red Oxide Primer, aku nanti akan aplikasikan lagi di atasnya, yaitu epoxy primer dari Autoglow PR204. Jadi kalau kalian tidak memiliki Red Oxide Primer, kalian bisa langsung mengaplikasikan primer ini. Jadi karena udah aku dasari sebelumnya, nanti kita dasari lagi pakai ini, tidak apa-apa gitu. Jadi bagaimana tipsnya dan triknya, langsung kita ke videonya yuk. Jadi primer dari Autoglow ini PR204 ini teksturnya sedikit lebih encer dan warnanya sedikit lebih gelap dari yang biasanya. Nanti kita aplikasikan di atasnya sebanyak 2 lapisan. Oke, di sini aku memakai perbandingan 4:1, 4:1:2. Kita ikuti rasio seperti yang ada di kemasannya ya. Ditambahkan hardener sebanyak 1/4 ya dari total campuran. Sedikit aku mau menjelaskan ya, untuk keberhasilan dalam pengecatan, usahakan mulai dari awal, dari dasar, baik itu epoxy, primer, thinner, cat, dan clear. Usahakan memakai satu merek, dan ini aku coba dengan menggunakan full dari Autoglow. Sebenarnya Autoglow ini sudah lama aku pakai ya, mulai dari dempul dulu aku pakai Autoglow. Memang sudah terbukti lah gitu, udah banyak yang aku keluarkan dari sini dan hasilnya rata-rata cukup memuaskan. Oke, sedikit ada yang terlupakan. Jadi sebelum kita lakukan proses pengecatan, sebaiknya kita menggunakan silicone remover. Jadi fungsi silicone remover ini adalah untuk menghilangkan bekas debu, oli, dan kotoran yang lainnya. Jadi untuk menambah keberhasilan dari pengecatan kita. Jadi cara pengaplikasiannya cukup dituang di kain atau langsung di medianya ya. Kita tuang seperti ini, dilap. Oke, jadi tinggal kita tunggu kering dan nanti langsung setelah kering, mungkin selama 30 menit ini ya, udah kering, kita langsung proses ke pendempulan. Oke, jadi karena ini sudah kering, kita ganti kostum dulu ya. Wah, ini baru pakaian bengkel ya. Jadi karena ini udah siap, sekarang kita masuk ke proses utama, yaitu pendempulan. Dan yang aku pakai di sini seperti yang aku bilang tadi, di sini aku pakai dempul dari Autoglow. Ini adalah dempul Autoglow dengan seri BP100 ya. Jadi seperti yang aku bilang di video tadi di awal, kalian harus memilih dempul dengan tekstur talk dan pastinya produk yang bagus lah gitu. Jadi selama ini aku pakai produk dari Autoglow ini sudah cukup memuaskan ya. Jadi aku udah sering pakai ini.
keunggulan dari dempul bagus itu yang contohnya seperti Auto Glow ini, dia memiliki fast dry yang cepat. Yang ini sekitar 30 menit, ada juga yang di atasannya itu sekitar 15 menit ya. Itu untuk DS100 kalau nggak salah ya. Itu satu lagi keunggulan dari Auto Glow ini, daya rekatnya cukup tinggi. Jadi untuk di panel-panel seperti ini resiko retak ataupun pecah itu sangat tipis gitu. Jadi satu lagi untuk pengamplasan. Nah, untuk di pengamplasan itu biasanya lebih mudah dibanding dengan pengamplasan dengan menggunakan dempul biasa lah ya. Jadi untuk kali ini akan kita coba langsung ke panelnya ini, karena panelnya sudah kering ya. Aduh, mulai kering. Yuk. Jadi untuk dempul yang bagus itu kita udah bisa lihat dari pertama awal kita membuka dan mengaduknya ini. Nah, jadi ini DP100 ini mempunyai tekstur yang lebih lembut ya. Jadi untuk mengaplikasikannya nanti ke media kita atau panel kita itu lebih gampang dan cepat ratanya gitulah, cepat nutup. Jadi untuk pengambilan dempul ataupun pencampurannya usahakan sesuai dengan panel kerja yang kalian kerjakan ya. Jangan terlalu banyak. Tambahkan sekitar 2% sampai 3% hardener. Nah, ini hardenernya warna pink. Dempulnya juga agak apa ya, warna yang berbeda. Nah, sedikit aja. Aduk. Cari dulu bagian agak penyok ya, seperti di sini. Ini kita aplikasikan. Tuh. Jadi sebenarnya pendempulan ini nggak perlu semua didempul. Jadi bagian-bagian yang penyok ataupun berlubang itu aja yang didempul. Jadi tidak harus semua. Dan pendempulannya seperti yang aku bilang di video kemarin, kalian bisa nonton lagi di sana. Untuk pendempulan ini sebaiknya jangan langsung tebal. Jadi tidak mungkin langsung bisa rata ya. Dia harus berlapis-lapis lah gitu. Jadi tunggu dulu jeda bentar, jeda 5 menit, baru ditimpa lagi di dempul berikutnya. Oke, jadi karena udah setengah kering dempulnya, nanti akan kita lapis lagi dengan dempul selanjutnya. Dan nanti yang aku pakai adalah scrub dari bahan plastik. Ini buatan sendiri ya. Jadi ini lebih lentur untuk bagian-bagian yang bulat-bulat seperti ini. Nah, seperti yang aku bilang di depan tadi, kalau kita menggunakan dempul yang memiliki tekstur yang bagus, untuk pengamplasan itu jauh lebih gampang dibanding dempul yang kurang bagus ya. Jadi seperti ini.
Jadi pengamplasannya cukup mudah gitu, tidak membutuhkan effort yang berlebih. Oke, karena pengamplasan tahap pertama dan juga pendempulan tahap pertama telah selesai, dan karena masih ada peot-peot dan bolong-bolong di sana, akan kita aplikasikan lagi pendempulan tahap kedua dan juga pengamplasannya ya. Jadi untuk pendempulan dan pengamplasan, aku tidak akan mengambil video di sana, jadi itu akan kita skip. Dan kenapa? Itu karena prosesnya sama aja seperti di tahap pertama tadi. Jadi akan kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pengaplikasian primer di atas dempul ini untuk sebelum naik ke cat. Jadi langsung ke sana yuk. Untuk epoxy yang aku pakai di sini adalah epoxy filler ya, bukan surfacer. Dan yang aku pakai adalah epoxy filler dari Pacific Paint, yaitu PR206 dan juga dengan hardener HD205. Jadi untuk filler dari Pacific Paint ini memiliki kelebihan yaitu fast dry. Dia cukup 30 menit dan bisa langsung diamplas. Dan untuk perbandingan rasio sama seperti epoxy lainnya, yaitu 4:1:2, dan aku aplikasikan sebanyak 2 lapisan dan jeda antar lapisannya yaitu 5-10 menit. Dan aku gunakan tekanan angin 2 bar dan memakai spray gun dengan nozzle 1,2. Jadi sebelum kalian aplikasikan epoxy primer filler ini, sebaiknya kalian gunakan dulu silikon remover untuk meminimalisir kegagalan dalam pengecatan. Jadi untuk aplikasinya aku aplikasikan secara tipis-tipis dahulu dan merata, dilanjut nanti di tahap kedua yaitu medium ke basah. Oke, karena pekerjaan kita telah selesai dan ini sudah bisa diaplikasikan cat di atasnya ya, baik itu metalik, solid ataupun candy, itu tergantung dari project kalian masing-masing. Dan cara ini juga bisa kalian aplikasikan di berbagai project, tidak hanya untuk di restorasi Vespa ya. Jadi baik itu pengerjaan mobil, motor dan lain sebagainya, cara ini bisa kalian lakukan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Like bila kalian suka dan dislike bila tidak suka. Satu lagi, jangan lupa subscribe untuk dapat update video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.